Selamat malam saudaraku, Shalom. Kepahitan hidup merupakan sesuatu yang pasti pernah atau mungkin saat ini sedang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, ketika kita mengalami kepahitan hidup, janganlah kita patah semangat, janganlah kita putus asa, janganlah kita selalu membayangkan kepahitan hidup kita itu. Tetapi mari kita yakin, di balik kepahitan hidup kita, ada kepedulian Tuhan yang senantiasa mendampingi, menguatkan, mengarahkan, dan memberi jalan keluar terbaik. Sehingga saudaraku, ketika kita mengalami kepahitan hidup, mari kita hadapi, kita jalani bersama dengan Tuhan yang senantiasa peduli, mendampingi, dan mengarahkan kehidupan kita dari hari ke hari. Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepahitan hidup merupakan sesuatu yang saya yakin pernah dialami oleh setiap orang, bahkan kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Kepahitan hidup bisa kita alami, kita rasakan karena dikecewakan orang lain, difitnah orang lain, disakiti orang lain, dirugikan orang lain. Atau kepahitan hidup juga bisa kita alami, kita rasakan karena dosa kita. Salah kita mengambil keputusan, sehingga kita membuat sangat kecewa dengan orang lain, sangat kecewa dengan diri kita sendiri. Kita sangat merasakan kepahitan hidup itu. Saudaraku, tidak jarang pula kepahitan hidup membuat kita putus asa. Kepahitan hidup membuat kita lemah dan lelah. Kepahitan hidup membuat kita tidak berdaya menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud, walaupun dia dipimpin Tuhan, dibimbing Tuhan, dibawa Tuhan menjadi seorang raja, bahkan menjadi seorang raja yang sukses memerintah di Israel. Tetapi saudaraku, Daud pun juga pernah atau seringkali menghadapi apa yang dinamakan kepahitan hidup itu. Yang pertama saudaraku, Daud merasakan kepahitan ketika dia berbuat dosa. Dia mengambil istri Uria. Dan itu merupakan sebuah dosa yang sangat dia sesali dalam hidupnya. Dan karena dosanya itu membuat anak yang dilahirkan dari istri Uria dengan dirinya dihukum Tuhan mati. Daud sangat menyesal. Kemudian yang kedua saudaraku, Daud pun juga pernah mengalami kepahitan hidup. Ketika dia sudah mengerahkan semua tenaganya, ketika dia sudah menyertakan Tuhan dalam segala karyanya bagi bangsa Israel, mengalahkan Goliat, mengalahkan banyak tentara musuh. Dan ketika Daud lebih dipandang, lebih dilulukan, lebih dipuji daripada Saul, Saul iri dan Daud hendak dibunuh. Kepahitan Daud, dia merasa sudah berjasa, sudah melakukan banyak hal untuk bangsa Israel dan Saul, tetapi malah dia diancam untuk dibunuh oleh Saul. Merasakan kepahitan hidup yang luar biasa. Satu lagi saudaraku, ketika usia Daud semakin lanjut, anaknya mulai ingin menduduki tahta Daud, ingin merampas tahta Daud dengan paksa. Ini merupakan sebuah kepahitan yang luar biasa dialami Daud pada waktu itu.
anak yang dia besarkan, anak yang diberi cinta kasih yang luar biasa. Ketika dia kuat, malah ingin merebut tahta Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kepahitan demi kepahitan yang dialami Daud tidak membuat Daud putus asa, tidak membuat Daud menyalahkan keadaan, tidak membuat Daud menyalahkan Tuhan. Tetapi dia tetap menjadi seorang yang senantiasa mau memuji Tuhan, membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan dia yakin, saudaraku, dia punya Tuhan yang senantiasa peduli dalam kehidupannya, memampukan dia melewati segala sesuatu dengan baik. Sehingga saudaraku, di Mazmur pasal 27 ayat pertama tadi, Daud meyakini bahwa Tuhan itu terang dalam hidupnya. Artinya ketika Daud berbuat dosa, maka Tuhan menerangi kehidupan Daud. Tuhan mengampuni kehidupan Daud. Tuhan memulihkan kehidupan Daud. Ketika Daud merasa terancam, baik oleh Saul maupun oleh anaknya, dia mengakui bahwa Tuhan itu keselamatan hidupnya. Artinya dia tidak takut dengan ancaman Saul maupun ancaman anaknya. Dia yakin Tuhan senantiasa mendampingi dan menyelamatkan dirinya dari ancaman Saul maupun ancaman anaknya. Dan ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat, saudaraku, Daud merasa bahwa Tuhan itu benteng hidupnya. Artinya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mengamankan dirinya dari Goliat. Dan dengan kekuatan Tuhan itu, Daud akan dimampukan Tuhan mengalahkan Goliat. Dan ternyata, saudaraku, semua kepahitan, semua ancaman, dan semua kesulitan yang dialami Daud, dia bisa lewati dengan baik. Karena yang pertama, Daud tetap dekat dengan Tuhan. Daud tetap memuji Tuhan. Daud meyakini Allah peduli dalam hidupnya. Dan Daud yakin Tuhan terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Sehingga saudaraku, Daud mampu menjalani hidup dengan baik, memimpin Israel dengan luar biasa, dan tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Mari kita menyadari bahwa kepahitan hidup dapat dialami, dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Sehingga ketika kita mengalami kepahitan hidup, janganlah terkejut, janganlah berkecil hati, janganlah putus asa. Mari saudaraku, ketika kita mengalami kepahitan hidup, kita yakin bahwa Allah atau Tuhan kita itu senantiasa peduli kepada kita. Dan Dia senantiasa mau dekat, mau berkarya di tengah-tengah kepahitan hidup kita. Memampukan kita melewati semuanya itu. Menguatkan kita. Sehingga saudaraku, seberat apapun kepahitan kehidupan kita, jikalau kita jalani dengan Tuhan, yang terang kita, keselamatkan kita, dan benteng hidup kita, kita akan mampu melewati semuanya dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kepahitan hidup yang kita alami membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kita, peduli kepada kita, menemani kita menjalani semuanya dengan baik. Amin. Tuhan, di tengah-tengah kepahitan kehidupan kami, mampukan kami untuk senantiasa mengalami, merasakan kehadiran, kepedulian di tengah-tengah hidup kami itu. Sehingga kami mampu menjalani dengan kuat, dengan tabah, dengan setia, walaupun berat. Karena kami yakin Engkau terang kehidupan kami, Engkau keselamatan kami, Engkau benteng hidup kami. Biarlah bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami mampu menjalani, melewati semuanya dengan baik. Kami berdoa biarlah
hari-hari kami boleh kami jalani dengan sukacita. Kami boleh berhasil, kami senantiasa rukun dan bahagia di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, dan dimanapun kami berada, kami merasakan berkat-Mu dan itu berkat bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus